adik-adik sekalian, teman-teman. Ketemu lagi pada video saya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas partikel dalam potensial penghalang persegi, yang mana kali ini kita akan bahas mengenai kasus energi partikel yang kurang dari potensial penghalangnya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi seperti pada video sebelumnya mengenai potensial penghalang persegi ini, maka ilustrasinya adalah suatu partikel berada dalam suatu dengan memiliki energi E, berada dalam suatu potensial penghalang yang berbentuk persegi, yang mana potensial ini di X sama dengan 0 itu nilainya V0, kemudian konstan dari X0 sampai X sama dengan A, kemudian di X sama dengan A dan selebihnya itu bernilai 0. Atau jika dituliskan bentuk potensialnya adalah V0 untuk 0 untuk X kurang dari 0, kemudian V0 untuk X nya lebih dari 0 kurang dari A, kemudian bernilai 0 lagi untuk X nya lebih dari A, gitu ya. Nah, namun yang kita akan bahas ini adalah bagaimana kasus untuk energi partikelnya yang kurang dari nilai potensialnya. Nah, seperti biasa kita mungkin di sini akan lebih banyak kita singkat saja karena prosedurnya itu sama dengan video-video sebelumnya dalam kita membahas solusi persamaan Schrödinger satu dimensi. Jadi untuk lebih detail kenapa bentuk solusinya nanti seperti nanti saya tuliskan, itu bisa ditonton lagi video-video sebelumnya. Bahwa seperti biasa dalam penyelesaian kasus seperti ini, kita bagi arealnya ini menjadi 3 area gitu ya, area 1, area 2, dan area 3. Nah, kalau saya tuliskan persamaan Schrödingernya dalam kasus ini, maka untuk area 1 kita dapatkan persamaan Schrödingernya tentu saja min h bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat psi 1 gitu ya. Jadi di sini solusinya adalah psi 1, sini psi 2, di sini psi 3 gitu ya. Maka ini psi 1, dan karena potensialnya 0 maka langsung E psi 1. Kemudian di daerah 2 itu kita dapatkan min h bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat psi 1 tambah V0 psi 1 sama dengan E psi 1. Kemudian di daerah 3 kita dapatkan min h bar kuadrat persamaan Schrödingernya ya per 2m d kuadrat dx kuadrat psi 3 sama dengan E psi 3 gitu ya. Nah, dari ketiga bentuk persamaan diferensial ini, kemudian dengan melakukan pemisalan suatu konstanta gitu ya, saya misalkan suatu konstanta K1 kuadrat itu adalah 2m E per h bar kuadrat, sedangkan K2 kuadratnya itu saya misalkan dengan 2m V0 min E. Jadi saya ambil V0 min E karena E nya kurang dari V0 gitu ya, per h bar kuadrat gitu. Maka otomatis nanti bentuk persamaan diferensialnya untuk bentuk pertama, yang pertama itu akan menjadi d kuadrat dx kuadrat psi 1 plus K1 kuadrat psi 1 sama dengan 0 gitu jadinya ya. Sedangkan untuk daerah 2 itu akan menjadi d kuadrat dx kuadrat psi 2 minus gitu ya K2 kuadrat psi 2 sama dengan 0. Sedangkan untuk daerah 3 kita dapatkan sama dengan daerah 1 itu seperti ini ya. Oke, si 3 ini ya, yang mana ini akan memberikan solusi
akan memberikan solusi si X-nya itu sama dengan, ya untuk daerah 1 saya sebut si 1X itu akan menjadi solusinya A E I K 1X, tentu saja begitu, ditambah B E min I K 1X. Ini untuk X-nya yang kurang dari sama dengan 0. Nah di daerah 2 perhatikan, karena ini bentuknya minus min K2 kuadrat, maka solusi yang tepat itu adalah CE pangkat K2X gitu ya, plus DE pangkat min K2X. Ini untuk 0, X-nya A. Sedangkan untuk daerah 3 itu mirip dengan daerah 1, itu kita dapatkan F gitu ya. Saya nggak pakai E karena E itu sudah digunakan untuk energi, jadi biar tidak double simbol, maka ini menjadi F E I K 1X plus G E I K 2X. Nah seperti itu ya untuk X lebih dari A. Oh ini K 1X juga. Nah sekarang perhatikan adik-adik bentuk solusi ini. Jadi ini tidak semua dipakai, jadi kita tetap cek dulu ya. Nah perhatikan untuk psi 1 dan psi 3 itu menyatakan fungsi gelombang, sedangkan psi 2 tidak, gitu ya. Kalau kita lihat dari kefinitannya, maka jika saya masukkan 0 di psi 2 ini, maka E pangkat 0 itu berarti psi 2 itu finite, jadi memenuhi. Kalau saya masukkan A juga E pangkat K2A dengan E pangkat minus K2A, maka itu finite, berarti ini semua sukunya ini dapat dijadikan solusi gitu ya, memenuhi syarat finite. Nah sedangkan untuk psi 1 secara logika, kalau kita lihat misalnya tadi ada gelombang datang, kemudian ada gelombang pantul karena ada penghalang di sini ya, sehingga ada dua suku, yaitu EIK1X yaitu menyatakan gelombang yang arah ke kanan datang, sedangkan ini E-IK1X adalah gelombang pantul, dan berarti solusi ini cocok ya, bisa digunakan semua. Nah sedangkan untuk psi 3 perhatikan, psi 3 tentunya di sini hanya ada gelombang yang merambat ke kanan saja karena tidak ada dinding lagi, sehingga hanya ada rambatan gelombang ke kanan saja. Oleh karena itu bagian yang ini ada minusnya ya, mohon maaf, kurang E pangkat min I gitu ya, G E pangkat min I K1X. Nah sehingga bagian ini akan tidak memenuhi karena tidak ada gelombang ke kiri di areal 3. Otomatis solusi persamaan Schrödingernya atau dalam kasus ini hanya seperti ini saja ya. Oke, jelas dulu ya untuk syarat finite-nya gitu. Nah berarti kita memiliki ada 5 koefisien di sini yang harus kita selesaikan. Oke, cara penyelesaian ini kita menggunakan syarat batas gitu ya. Bagaimana syarat batasnya? Jadi syarat batas yang digunakan seperti biasa, bahwa di bidang batas itu harus kontinu gitu ya. Syarat kontinu artinya apa? Syarat-syaratnya adalah di psi 1 di X sama dengan 0 harus sama dengan psi 2 di X sama dengan 0. Kemudian turunan psi 1 terhadap X di X sama dengan 0 harus sama dengan turunan psi 2 di X terhadap X di X sama dengan 0, itu harus sama. Kemudian di penghalang yang di kanan berarti kita dapatkan bahwa psi 2 di X sama dengan A harus sama dengan psi 3 di X sama dengan A. Lalu syarat yang
Selanjutnya adalah turunan psi 2 terhadap X di X sama dengan A harus sama dengan turunan psi 3 terhadap X di X sama dengan A. Gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan berulang-ulang sebenarnya, sehingga saya tidak akan panjang lebar menurunkan, bisa digunakan sebagai latihan untuk menurunkan ini. Saya akan tuliskan saja hasilnya, bahwa dari bentuk yang pertama, kalau kita masukkan nilainya X nya 0 gitu ya di psi 1 dan psi 2, maka kita dapatkan bentuk persamaan A plus B sama dengan C plus D. Tentu saja ini saya sebut sebagai persamaan 1. Kemudian jika psi 1 ini saya turunkan berarti ada IK1, ada minus IK1, ada K2, ada minus K2 gitu ya, yang kemudian berarti kita dapatkan nanti bentuk persamaannya adalah IK1 A min B akan sama dengan K2 C min D. Ini adalah persamaan 2 sebagai akibat dari syarat yang kedua ini. Oke. Nah, lalu untuk syarat yang ketiga, kita tinggal masukkan saja nilai X sama dengan X nya dengan A pada psi 2 dan psi 3 ya. Jadi ada K2A, ada minus K2A dan IK1A gitu jadinya ya. Sehingga kita akan dapatkan bentuk persamaannya adalah CE pangkat K2A tambah DE min K2A, nah sama dengan masuk FE pangkat IK1A. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kemudian untuk syarat keempat gitu ya, kita turunkan psi 2 terhadap X dan psi 3 juga terhadap X gitu ya. Maka dan masukkan X nya sama dengan A dan itu disamakan, maka kita akan dapatkan persamaan keempat, yaitu bentuknya adalah K2 CE K2A min D E min K2A sama dengan IK1 F E IK1A. Ini adalah persamaan 4. Oke, nah ini bisa digunakan sebagai latihan gitu ya, untuk menurunkan 4 persamaan ini, untuk mendapatkan 4 persamaan ini. Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan eliminasi dari keempat persamaan ini untuk mencari hubungan B, C, D, dan F ini dalam A gitu ya. Nah, tentu saja kita tidak akan mendapatkan nilai koefisiennya semua, tentu nanti akan masih muncul koefisien A gitu yang akan bernilai bebas gitu, mengingat kita hanya memiliki 4 persamaan sedangkan koefisiennya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kita buat semuanya B, C, D, dan F itu dalam bentuk dalam A gitu ya. Nah, kita akan coba lakukan eliminasi ini. Jadi saya akan coba eliminasi 3 dan 4 gitu ya. Kalau 3 dan 4 kita eliminasi, maka kita akan mendapatkan hubungan antara tentu saja hubungan antara C, D ya, ini ada C dan D juga dalam F ya, dalam F nanti. Oke, kita akan buat. Nah, kalau dieliminasi nanti silakan dieliminasi ya. Jadi suku-sukunya kita bisa eliminasi D dulu ya, dengan cara persamaan 3 kita kalikan dengan K2 gitu ya, kali K2 kemudian dijumlah sehingga pasti D nya akan tereliminasi ya, D nya akan tereliminasi sehingga kita dapatkan
kita akan dapatkan C-nya itu adalah F per 2 1 plus I K1 per K2 E pangkat I K1 minus K2A. Oke, kemudian kita dapatkan D-nya juga dalam F adalah F per 2. Jadi cara mendapatkan D-nya nanti sama, jadi persamaan 3 kita kalikan K2 ya, namun bukannya dijumlah namun dikurang, sehingga nanti koefisien C-nya di bagian suku C ini akan hilang gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan D-nya adalah F per 2. Bedanya lah di sini saja, 1 min I K1 per K2 E pangkat I K1 plus K2A. Nah, hasil ini kemudian kita akan coba substitusi ke persamaan 1 dan 2 ini ya, sehingga di ruas kanan semuanya nanti dalam F dan ini juga dalam F. Kemudian khusus persamaan 1 nanti kita bagi dengan A, sehingga di sini akan menjadi 1 plus B per A sama dengan bla 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 F per A gitu ya. Dan ini juga kita dapatkan ini nanti 1 min B per A gitu ya. Kita dapatkan di ruas kanannya nanti dalam F per A juga. Tinggal dimasukkan saja ya. Jadi ini hanya butuh ketekunan saja, dan saya tinggalkan tidak bahas panjang lebar bagian ini untuk digunakan sebagai latihan nanti, sehingga kita akan dapatkan kalau jadi ini substitusi ke 1 dan 2, maka kita akan dapatkan bentuk didapat ya, bentuk 1 plus B per A sama dengan F per A E pangkat I K1A dikali dengan, nah kemudian adik-adik ingat bentuk cos hiperbolik ya, hubungannya dengan eksponensial. Jadi nanti ini kita dapatkan cos H K2A min I K1 per K2 sin hiperbolik K2A gitu ya. Atau kalau ada yang lupa dengan cos hiperbolik dan sin hiperbolik, saya akan bantu menuliskannya, bahwa sin hiperbolik X itu sama dengan E pangkat X plus minus ya, kalau sinusnya minus E pangkat min X per 2, sedangkan cos hiperbolik X nya itu adalah E pangkat X plus E pangkat min X per 2 gitu ya. Nah, nanti silahkan gunakan ini, nanti kita akan dapatkan bentuk yang ini ya, bentuk yang ini. Oke, kemudian selain itu ini dari persamaan 1 ya. Sekarang dari persamaan 2 kita akan dapatkan yaitu 1 min B per A sama dengan itu adalah F per A E pangkat I K1A cos hiperbolik K2A. Nah, kalau ini minus maka ini akan menjadi plus I K1 per K2. Oh, kebalik ya, kebalik, nanti hasilnya kebalik, K2 per K1 sin hiperbolik K2A gitu ya. Nah, dari sini kemudian
kita bisa mendapatkan, jadi kita lakukan eliminasi lagi dua persamaan ini ya. Jadi misalnya kita jumlahkan persamaan ini dengan persamaan ini sehingga B per A nya ini akan tereliminasi, sehingga kita akan mendapatkan F per A gitu ya. Kemudian kalau misalnya dikurangkan, maka kita bisa mendapatkan B per A saja dengan mengeliminasi F per A nya gitu ya. Saya langsung saja bahwa kita akhirnya dapatkan nilai B per A itu dari hasil eliminasi. Kita akan dapatkan hasilnya adalah minus I K1 kuadrat plus K2 kuadrat per K1 K2 sin hiperbolik K2A kemudian dikali dengan 2 cos hiperbolik K2A plus I K2 kuadrat min K1 kuadrat per K1 K2 sinus hiperbolik K2A ya. Nah, pangkat min 1 itu. Jadi ini pembagian ya. Kemudian kita dapatkan nilai F per A nya itu adalah 2E pangkat minus I K1A dibagi dengan ya 2 cos hiperbolik K2A plus I K2 kuadrat min K1 kuadrat per K1 K2 sin hiperbolik K2A ya. Oke, kalau per. Oke, kenapa ini penting? Karena dalam kita melihat yang ini, maka sebenarnya yang AE pangkat I K1X nya adalah ini adalah B E min I K1X, sedangkan di sini adalah F E min I K1X gitu ya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah berapa koefisien refleksinya R di sini, kemudian berapa koefisien transmisinya. Maka yang kita butuhkan informasinya adalah bagian koefisien perbandingan koefisien B dan A nya gitu ya, yaitu bagian gelombang pantul dan gelombang datang serta gelombang transmisi dengan gelombang datang gitu ya. Karena memang kita harus akan mencari bagaimana koefisien transmisi dan koefisien refleksinya. Oke. Nah, seperti definisi dari koefisien refleksi dan koefisien transmisi, bahwa koefisien refleksi R itu adalah perbandingan antara B dan A nya kuadrat tapi ya mutlak, maka kita akan dapatkan nilainya adalah B per A. Nah, begitu dia. Maka ini kita akan dapatkan nilainya, tentu saja tinggal kita kuadratkan yang bagian ini. Kita akan dapatkan, saya tuliskan saja. Nah, nanti silakan dicoba ya untuk mencari K1 kuadrat plus K2 kuadrat per K1 K2 gitu ya, sin hiperbolik kuadrat gitu A2A dibagi dengan gitu ya kuadrat dari 4 cos H kuadrat K2A plus K2 kuadrat min K1 kuadrat per K1 K2. Nah, ini kuadrat, kemudian sin hiperbolik kuadrat K2A, nah, pangkat min 1.
atau mungkin saya perkecil saja ini biar jelas. Oke, ya, pangkat min 1. Oke, jadi dapatnya itu koefisien refleksinya, kemudian koefisien transmisinya yaitu F kuadrat ya, F kuadrat per A kuadrat itu akan menghasilkan 4 dikali dengan 2 cos hiperbolik langsung anunya ya, saya tuliskan anunya saja, kuadratnya langsung, berarti 4 cos hiperbolik kuadrat K2A gitu ya, kemudian plus K2 kuadrat min K1 kuadrat per K1 K2 kuadrat sin hiperbolik kuadrat K2A, nah kat min 1 itu kita dapatkan koefisien transmisinya gitu ya. Tentu saja adik-adik dalam kita mencari ini ya, dalam kita mencari apa namanya bentuk besarnya itu kita tentu saja menggunakan konjugat kompleksnya ya, sesuai dengan definisi dari rapat arus transmisi dan rapat arus insiden itu ya. Jadi silakan nanti dicoba, ini bukan hal yang sulit walau memang cukup panjang gitu ya. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Jadi setelah dapat R dan T nya, maka kita terlalu panjang ini ya, tapi ya sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi, dengan kita melihat hubungan antara R dan T nya ini. Jadi kalau kita lihat bagian ini itu mirip kan, nah bagian ininya juga mirip. Jadi kalau saya lakukan pembagian antara R bagi T gitu ya, maka kita dapatkan R per T nya itu adalah 1/4 K1 kuadrat tambah K2 kuadrat oke, itu sama ya, per K1 K2 1K2 gitu ya, kuadrat tuh, karena ini ada kuadratnya ya. Oke, sebenarnya itu ada kuadratnya, kemudian jadi tadi saya salah, makanya tadi agak bingung kenapa itu tidak ada, tapi oke, sekarang sudah benar ini. Kemudian dikali dengan sin H kuadrat K2A. Nah, otomatis kita dapat hubungan R nya adalah 1/4 T K1 kuadrat plus K2 kuadrat per K1 K2 kuadrat sin H kuadrat K2A. Oke. Nah, ingat ya bahwa kita dapatkan sin hubungan cos hiperboliknya adalah cos hiperbolik. Jadi ingat ya, cos hiperbolik kuadrat K2A itu tentu saja adalah 1 plus sin hiperbolik kuadrat K2A. Jadi cos hiperbolik X sama dengan 1 plus sin hiperbolik X. Oleh karena itu, kalau kita lihat di bagian sini, ini ya, cos hiperbolik kuadrat K2A ini saya ganti dengan ini 1 plus sin hiperbolik kuadrat K2A itu
maka otomatis kita bisa sederhanakan bentuk T ini, koefisien transmisi. Kita akan dapatkan bentuk T-nya adalah 1 plus 1/4, dengan catatan ingat ya, ini adalah pangkat min 1, sehingga sebenarnya 4 per gitu ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan 1 plus 1/4 K1 kuadrat plus K2 kuadrat per K1 K2 kuadrat sin hiperbola kuadrat K2A, nah, pangkat min 1. Nah, kita dapatkan bentuk koefisien transmisinya seperti ini gitu ya, dan hubungannya koefisien refleksinya dengan koefisien transmisi itu. Nah, perhatikan ini ya, bentuk koefisien transmisi ini. Ini 1 plus. Ini dan seper tapi ya. Ya, pada intinya kita mendapatkan bahwa nilai T ini adalah finite gitu ya. Jadi berhingga. Ini berarti bahwa peluang transmisi dari suatu partikel pada wilayah 3 atau X lebih dari A itu adalah tidak nol gitu ya. Jadi karena T-nya itu finite, maka peluang transmisinya di wilayah 3 ini tidak nol begitu. Nah, berbeda dengan dalam tinjauan klasik bahwa jika energinya itu kurang dari V, maka tidak ada partikel yang bisa melewati daerah ini ya, apalagi di sini gitu ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa efek kuantum itu jelas gitu. Efek kuantum itu terasa bahwa aspek gelombang dari partikel itu terbukti di sini bahwa ternyata ada peluang memang meskipun E-nya energi partikel kurang dari penghalangnya, tetap ada peluang partikel ditransmisikan gitu. Nah, yang mana efek ini disebut sebagai efek penerobosan gitu ya. Efek penerobosan atau bisa juga disebut efek penerowongan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat efek kuantumnya yang membedakannya dengan tinjauan klasik.